Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi yang sehat, ya. Walaupun keadaan masih belum normal, ya. Dari yang kita harapkan, tapi mudah-mudahan semangat belajar tetap ada di kita semua, ya. Jadi pertemuan berikut ini adalah kelanjutan dari larutan, jadi ini larutan yang ke-10, ya. Jadi pertemuan ke-10 larutan 5, ya, adalah pH sistem buffer. Kemarin kita sudah menyelesaikan pH dari asam basa. Ya. Nah, jadi perhatikan perbedaan antara yang kemarin dengan yang minggu yang lalu dengan yang sekarang. Ini pasti materinya beda. Maksud saya adalah perbedaan dari solut yang ada di larutan, ya, sebagai larutan. Ya, ya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya, larutan kelima, pH sistem buffer. Ya, di awal ya, kita larutan konsentrasi, kemudian sifat koligatif, pH teori asam basa, pH asam basa, dan kemudian ini sistem buffer, pH sistem buffer. Lah, kenapa kok ya, ini dicantumkan ya untuk lebih menegaskan. Nah, kalau toh tidak itu misalnya pH buffer, kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, cuman pencantuman sistem ini untuk menegasi bahwa dalam larutan ini, dalam larutan yang sekarang ini, yang disebut sistem itu ada biasanya kita tahu merupakan lebih dari satu komponen. Nah, kalau pH asam basa hanya asam atau basa dalam air. Nah, ini lebih dari satu. Nah, itu karena itu namanya sistem buffer. Jadi sistem itu biasanya pasti lebih dari satu komponen dalam satu rangkaian proses, gitu ya. Nah, itu salah satu bedanya dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu solutnya tunggal, ini solutnya tidak tunggal, tetapi dua. Karena itu namanya disebut sistem buffer atau pH buffer, ya tidak apa-apa. Ya, oke. Nah, saya mengingatkan kembali pada pesan terakhir kemarin, tuh ya, bahwa pelajari kembali nanti perhitungan logaritma yang meningkat lebih kompleks sedikit. Konsentrasi molar, ya, kemudian elektrolit tetap ini selalu pada larutan pasti larutan elektrolit asam basa, jangan lupa asam kuat lemah, basa kuat lemah itu apa, jadi harus hafal itu untuk memudahkan, ya. Kemudian barusan yang kemarin ya teori asam basa Bronsted-Lowry, ya, pasangan asam basa konjugasi, ya, nanti kita gunakan di sini. Kemudian hitungan kimia stoichiometri ini sudah menghitung banyaknya zat dari persamaan reaksi, ya, dan menghitung banyaknya sisa, ya, jadi seperti reaksi batas, ya. Nah, untuk apa ini digunakan? Oke, ya. Jadi pada pembicaraan ini kita akan memakai itu dalam proses perhitungan pH dari buffer atau sistem buffer. Oke. Nah, mengingatkan kembali tentang teori asam basa dari Bronsted-Lowry, bukan Arrhenius, ya. Jadi istilah pasangan asam basa konjugasi. Tuh. Nah, berarti tidak harus selalu molekul dalam bentuk molekul asam, tapi pokoknya pasangan konjugasi. Nah, apa arti pasangan konjugasi kemarin sudah. Nah, jadi dua zat bentuknya bisa molekul, bisa ion, ya, yang kemarin molekul dan ion, molekul dan molekul tidak ada. Yang ada molekul dengan ion, molekul dengan atau ion dengan ion. Tuh. Ya. Nah, yang berbeda 1H plus atau 1H, satu proton. Ya, ion H plus. Tuh. Nah, contohnya NH3 punya 3H,
N4+ punya kelebihan 1H. Nah, ion bisulfat dengan ion sulfat ini punya 1H, ini tidak ada H, selisihnya 1, dan bukan H2 asam sulfat dengan ion sulfat karena berbeda 2H. Nah, jadi ini bukan pasangan asam basa konjugasi. Nah, karena berbeda lebih dari 1H. Nah, yang disebut sebagai asam konjugasinya ya, atau asam konjugatnya adalah yang kelebihan 1H. Berarti ini ya, ini bukan. Oke. Sedangkan basa yang kekurangan 1H dari pasangannya. Berarti ion sulfat terhadap bisulfat. Ya. Nah, ion zat molekul amonia terhadap ion amonium. Gitu ya. Ya. Jadi kita lihat molekul ion, ya, dan tidak pernah ada ketemu molekul gitu ya, untuk pasangan basa konjugasi. Oke, jadi pada contoh yang 1 ya, NH3 terhadap NH4 kekurangan 1H berarti basa konjugasi. Sebaliknya NH4 kelebihan 1H terhadap NH3 asam konjugasi. Oke. Ion bisulfat terhadap ion sulfat kelebihan 1H asam. Ion bisulfat terhadap asam sulfat kekurangan 1H berarti basa. Oke, mudah-mudahan sudah dipahami. Oke, ya. Sebab itu akan kita gunakan. Ya, dan jadi perhatikan penggunaannya mulai dari sini. Pengertian dan pH sistem buffer, pH buffer ya. Larutan buffer merupakan sistem. Nah, kenapa disebut sistem? Karena campuran. Artinya solutnya lebih dari 1. Ya, kalau kemarin solutnya hanya asam, solutnya hanya basa. Nah, ini dalam larutan ada campuran, berarti lebih dari 1. Dalam hal ini 2 lah cukup. Nah, campuran dari apa? Dari asam lemah dengan basa konjugatnya. Ya. Nah, contohnya asam asetat, asam lemah dengan ion asetat. Nah, ini bahasa konjugasi karena ini kurang 1H terhadap asam asetat. Ya, tuh. Nah, ini pengertian yang sekarang berkembang gitu ya. Pengertian lama mungkin waktu masih di SMA mungkin atau sudah ditinggal gitu. Ya, itu campuran asam lemah dengan garamnya. Nah, nya ini terkait dengan asam ini. Ya, jadi nya ini terkait dengan asamnya, garam itu berarti menggantikan atom H dengan logam. Contohnya asam asetat dengan natrium asetat. Asam sianida dengan kalium sianida. Oke. Nah, ini kan asam lemah, ini garamnya. Garamnya dari asam asetat dalam bentuk natriumnya. Garamnya dari asam sianida bentuk kaliumnya. Tuh. Nah, atau jadi pengertiannya nanti ya. Jadi ini pengertian yang sekarang dipakai ya karena ya di dalam larutan tidak cuma ada molekul ya. Ini kan molekul ya, molekul ya. Tapi molekul ini sebetulnya ya dalam larutan terurai bentuk ionnya gitu ya. Tuh. Nah, penjelasan di slide berikutnya. Ya, jadi ini yang pertama asam lemah dengan basa konjugasi atau asam lemah dengan garamnya. Nah, ya, atau yang kedua ya dari basa lemah dengan asam konjugatnya sebaliknya. Di asam konjugatnya itu kelebihan 1H+ terhadap ini sebetulnya NH3. Ini NH3 dengan H2O menjadi N4OH. Nah, konsep lamanya seperti pada 1A, basa lemah dengan garamnya. Nah, basa lemahnya itu N4OH, garamnya N4Cl dari asam kuat. Ya, ini berarti tidak harus Cl. Bisa Br, bisa I, nah gitu ya. Bisa nitrat, bisa sulfat. Nah, itu. Tuh. Ya, tapi yang garamnya itu dari basanya N4OH berarti N4. Nah, jadi ini kan basa konjugatnya terhadap NH3. Oke. Ya, nah jadi perhatian yang kita gunakan sekarang itu yang ini.
ya, yang ini gitu ya. Tuh. Jadi artinya yang konsep dikembangkan, istilahnya dikembangkan, ini kan yang lama memudahkan tuh. Nah, kenapa ini bukan ditinggalkan tetapi dikembangkan ya. Jadi penjelasannya ya, inilah penjelasan. Nah, konsep lama bukan salah, tapi mempunyai keterbatasan, yaitu sistem buffer tidak harus dari campuran asam atau basa lemah, artinya asam lemah atau basa lemah dengan garamnya tadi ya. Tapi dapat diperoleh dari campuran di molekul-molekul, ya, molekul natrium dihidrogen fosfat dan dinatrium hidrogen fosfat. Nah, jadi ini ion fosfat valensi 1, ini ion fosfat valensi 2. Nanti ya, keduanya berupa senyawa garam. Ini garam natrium dihidrogen fosfat, dinatrium hidrogen fosfat. Ya. Nah, bagaimana bisa dimungkinkan? Nah, perhatikan dengan baik slide berikut ini. Nah, kedua zat ini ya ini memang nimbangnya sebagai bentuk garamnya, nimbangnya. Karena ini padatan. Untuk membuat larutan berarti harus dilarutkan, tapi ditimbang dulu ya untuk memperoleh pH tertentu. Itu berarti ini berapa gitu ya. Tuh. Ya. Ya. Nah, jadi penjelasannya gitu ya. Kedua molekul tadi ya, jadi natrium dihidrogen fosfat, dinatrium hidrogen fosfat. Nah, jadi dinatrium. Nah, itu masing-masing terurai dalam air terurai menjadi ion-ionnya. Jadi Na lepas dan sisa ion dihidrogen fosfat. Ini ion dihidrogen fosfat. Kalau ini Na-nya 2 berarti 2Na plus ya melepaskan atau menghasilkan ion hidrogen fosfat. Ya, hidrogen fosfat. Ya, ini valensi 1, ini valensi 2 sesuai dengan muatan. Nah, dalam larutan ya kedua molekul ini ya setelah ditimbang dilarutkan dalam air membentuk ini. Nah, lihat ini. Hanya 2, hanya 1, berarti berselisih 1H. Ini merupakan sistem buffer. Nah, jadi pasangan ini ion dihidrogen fosfat ya valensi 1, ion hidrogen fosfat valensi 2 berselisih 1H. Nah, itu sistem buffer. Nah, mana yang asam dan mana yang basa? Yang asam, ingat, yang kelebihan 1H terhadap pasangannya. Nah, ini. Oke, tuh. Ya. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi pengertian lama ya, berarti pada kondisi ini tidak bisa memfasilitasi artinya tidak bisa jawab lu kok iso. Ya kok bisa? Ya ini. Ya, jadi yang bisa ya ini. Tapi ini nimbangnya bentuk ini, bentuk molekul. Oh, yang ditimbang bentuk padatan pasti bentuk molekulnya, bukan kalau bentuk ionnya itu setelah dalam larutan. Ya, ya. Oke, nah jadi yang lebih bisa memfasilitasi itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Berarti aspek teori asam basa dari Bronsted-Lowry, bukan Arrhenius. Gitu ya. Ya, nah Arrhenius cuman pH-nya nanti berapa gitu ya. Oke, oke, mudah-mudahan sudah bisa dipelajari dari kiriman email saya gitu ya. Oke. Oke. Nah, sifat larutan buffer. Nah, jadi kalau mempunyai sifat seperti buffer ini yaitu pH-nya tetap, artinya tidak berubah sama sekali, tetap tidak berubah sama sekali bila diencerkan. Diencerkan itu artinya ditambah pelarut. Nah, air, pelarutnya pasti air. Tuh. Ya, yang kedua, pH-nya relatif tetap. Relatif itu artinya bisa berubah sedikit tapi tidak signifikan itu secara matematisnya gitu ya. Jadi pH-nya relatif tetap bila ditambah sedikit asam atau basa. Nah, karena kan campurannya asam lemah, basa lemah dengan garamnya. Nah, itu ya. Jadi kalau yang ditambahkan asam lemahnya atau basa lemahnya sedikit, pH-nya relatif tetap. Berarti ada perubahan? Ada, memang ada pada perubahan. Tetapi tidak signifikan. Loh kok bisa? Gini,
pH-nya akan bertambah atau berkurang satu satuan, ya, satu satuan pH. Jika penambahan asam lemahnya atau basa lemahnya itu 10 kali lipat dari konsentrasi semula. Jadi artinya gini, misalnya semula pH-nya 3, ya. Asam ini campuran asam dengan asam lemah dengan garamnya. pH-nya karena sifatnya asam, misalnya pH-nya semula 3. Kemudian konsentrasinya ditambah menjadi 10 kalinya. Berarti pH-nya karena asam, pH-nya makin asam makin kurang. Semula 3 menjadi 2. Tuh. Ya kalau 10 kalinya. Ya 10 kalinya. Jadi kalau konsentrasinya semula 1 molar menjadi 10 molar itu. Kenapa? Karena lihat rumusannya pakai log. Ya tuh. Jadi kemarin nanti lihat pakai log. Ya berarti kalau jadi 10 kali itu ya. Jadi saya lanjut aja ke sini sebentar untuk lebih menjelaskan. Nah, karena rumusannya pakai log ini. Log. Ya, jadi ada lognya. Nah, lognya ini kan bilangan pokok 10. Berarti kalau ini dinaikkan 10 kali, nah berarti akan merubah pH-nya satu satuan. Nah, kalau cuman menjadi ditambah sedikit, nah ini relatif, karena ini log kan ya relatif, itu ya artinya relatif berubah sedikit, tapi tanda petik bisa diabaikan atau tidak sih, karena itu relatif tetap namanya. Oke, ya jadi karena rumusannya pH atau pH menggunakan aspek atau komponen logaritma yang bilangan pokoknya 10, berarti berubahnya ini tambah atau kurang 1, ya. Nah, itu kalau ini berubah 10 kalinya. Berubah itu ditambah atau diencerkan gitu ya. Kalau diencerkan keduanya berpengaruh. Ya, ini berpengaruh. Ya, jadi secara matematis kalau diencerkan ini menjadi berkurang, ini menjadi berkurang sama, berarti lognya tetap sama ya. Jadi karena misalnya berkurang 10 kali, ini berkurang 10 kali, 10 dibagi 10 1 ya. Artinya tetap, berarti pH-nya tetap kalau diencerkan ditambah air. Oke. Jadi saya kembali ya, kenapa ya bisa berubah satu satuan yang 3 menjadi 4, 3 menjadi 2 dan sebagainya itu kalau konsentrasi asamnya atau basa lemahnya itu 10 kalinya ya dinaikkan. Nah, manfaat larutan buffer dapat menahan atau mencegah perubahan pH. Ya. Nah, kalau ini nih gunanya apa gitu ya. Nah, karena dapat mencegah atau menahan disebut larutan penyangga atau larutan dabar. Nah, penyangga ini kalau istilah mungkin di pemerintahan itu bulog atau dolog. Nah, jadi menahan, menjaga, menahan. Kalau di bulog atau dolog itu ya menahan ya fluktuasi harga yang naik, berarti kudu operasi pasar gitu ya. Tuh. Jadi tetap stabil, istilahnya tetap stabil. Jadi pH-nya stabil. Nah, kaitannya dengan kefarmasian atau kesehatan ini manfaat itu gunanya. Karena fungsinya tadi dapat menahan perubahan pH, maka gunanya ya dalam bidang farmasi atau makanan, khususnya minuman, menjaga sediaan farmasi ya atau bukan farmasi ya, minuman. Nah, minuman lebih awet. Kok bisa? Ini prosesnya. Ya. Nah, adanya mikroba dalam cairan bentuk minuman itu ya. Jadi baik minuman konsumsi atau obat akan menghasilkan senyawa kimia ya, mikroba ini yang menyebabkan sediaan berasa asam atau makin asam. Nah, jadi kalau merasakan minuman rasanya kok tambah kecut. Nah, itu berarti sudah berubah. Berubah itu rusak. Nah, Nah, atau pH-nya karena tambah asam, pH-nya turun. Karena makin asam. Nah, sistem buffer mencegah perubahan ini. Ya, mencegah perubahan ini, ya. Nah, jadi mencegah penurunan pH sehingga sediaannya lebih awet. Nah, jadi artinya
kerja mikroba itu dihambat. Tuh, jadi kerja mikroba hambat sehingga tidak membentuk senyawa asamnya karena sudah ada bentuk buffernya itu loh. Nah, jadi kalau kalau tambahnya dikit, nah tadi kan relatif tetap, kecuali kalau ini banyak gitu ya, nah, sehingga pH-nya makin makin kecil, makin kecil. Nah, jadi kalau sudah terasa makin kecut suatu bahan makanan minuman, nah itu pasti kerja mikrobanya itu sudah berlebih gitu ya. Jadi mungkin karena tidak ada buffernya. Ya, ya, oke. Nah, jadi saya tidak menurunkan rumusannya, tetapi kita gunakan aja langsung ya. Jadi pH sistem buffer pada konsep lama waktu di SMA dulu, yang ini garamnya. Buffer dari asam lemah dengan garamnya. Ini buffer asam ini, buffer asam. Buffer asam. Karena yang ada itu campur dari asam lemahnya. Kalau ini buffer basa karena ada basa lemahnya. Oke. Jadi buffer asam. Ya, asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugatnya gitu ya. Jadi di konsep yang dikembangkan itu pH pKa plus log garam per asam. Nah, basa ini garam ini basa konjugat. Ya, ini asam itu asam lemahnya. Ya. Kalau buffer basa lemah dengan garamnya ketemu dulu pOH. Ya, nah, pOH PKB plus log garam per basa. Jadi perhatikan ini dulu, perhatikan. Jadi kalau ini basa lemah berarti nanti pH-nya berapa? pH-nya 14 min pOH. Tetapi ada baiknya gini. Ini tetap pH supaya ini kan ada persamaan supaya memudahkan untuk mengingat. Ya, asam lemah pH, basa lemah pOH, ya. Nah, yang lemah berarti Ka, yang lemah Kb basa. Nah, bentuk ini garam per asam, ini garam per basa, sama, plusnya sama. Jadi beda dengan garam dari kemarin ya, kayak kemarin ya. Jadi garam dari asam lemah dengan basa dengan apa? Dengan asam lemah basa kuat. Sifatnya basa. Sebetulnya ketemu pOH, tetapi kita bisa langsung pH. Ya setengah PKW ya. Jadi karena sifatnya basa berarti lebih besar 7 plus ya. Nah, pKa plus log garam kemarin. Kalau yang basa lemah untuk garam pH sama dengan setengah PKW min PKB min log konsentrasi garam. Nah, jadi saya lebih senang untuk menyampaikan ini karena ada persamaannya yang memudahkan untuk menghafal. Ya ketemu dulu. Nah kalau bahasa lemah, buffer basa itu ketemu dulu pOH. Jadi kaitannya asosiasinya ya basa lemah pOH. Oke. pH-nya berarti 14 min pOH. Oke, jadi ini garam per asam, ini garam per basa. Oke ya. Oke, jadi ini kalau ini asam konjugatnya ini garam itu asam konjugatnya, ini basa lemahnya. Oke, tinggal jadi perhatikan campurannya berarti pada soal ini jadi perhatikan asamnya atau basanya. Ya, itu. Karena itu mengapalkan atau hafal asam lemah kuat, basa lemah kuat itu akan sangat berguna dalam larutan, terutama sekarang ini misalnya, gitu ya. Itu, sepertinya yang kemarin-kemarin. Oke. Nah, pH sistem buffer atau pH buffer ya pada konsep yang digunakan ya campuran asam lemah dengan basa konjugatnya, rumusnya kalau ini asam lemah berarti pH pKa plus log. Ya, kalau ini tadi di konsep lama itu garamnya, berarti ini basa konjugatnya. Ya, nah ini. Yang ini dengan asam konjugatnya. Oke. Jadi ini di konsep lama itu 1A, ini 2A. Tuh, nah tetap itu basa lemah ketemu dulu pOH, baru pH 14 min pOH. Oke. Jadi, apakah tidak bisa langsung? Bisa. Kalau bisa langsung itu berarti 14 min pOH. pOH itu ganti ini.
ganti ini. Jadi pH ini ganti dengan ini, nanti jabarkan ya. Tapi saya lebih seneng gitu tuh, supaya tidak ruwet gitu ya. 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 Oke, nah, jadi pada rumusan ini tetap tetap jadi P tetap P itu kan main log ya, jadi seperti hanya pada garam ya, atau asam ya. Jadi P itu main log, ini tetapan ionisasi asam lemah, tetapan ionisasi basa lemah, oke ya. Nah, jadi ini harganya tetap selama temperatur tetap. Nggak usah dihafal ya, ada daftarnya ada ya, nggak usah dihafal gitu ya, betul ya. Nah, kecuali kalau ada soal ditanya berarti tahu berapa ini misalnya gitu ya, kalau ditanyakan ya. Tapi pada ini sudah tertentu, ada harganya yang tertentu ya, pada temperatur tertentu ya. Ya. Nah, pH min log Ka, pKa min log Ka, pKb min log Kb gitu ya. Nah, agar satuan pada pembilang, nah jadi pembilang itu yang di atas ya, gitu. Nah, dan penyebut ya, nah, penyebut itu yang bawah ya. Jadi begini jadi penjelasan ini kenapa pada waktu garam ya minggu yang lalu ya, pH garam, konsentrasi garam harus molar. Ya, bentuknya ini ya, garam harus molar ya. Nah, tapi di buffer itu karena ada bentuk ya pembagian ya, jadi bagian atau atas bawah, pembilang dibagi penyebut. Nah, berarti dalam dalam sistem sistem logaritma, maka atas dan bawah harus sama satuannya, harus sama. Nah, biasanya begini dalam pengalaman penggunaan ya, zat-zat itu ya, zat-zat itu ya, jadi yang dicampurkan itu ada volumenya, sudah ada konsentrasi molarnya. Nah, supaya sama berarti jadikan milimol. Milimol itu dari mililiter kali molarnya. Ya, sebab biasanya molarnya sudah tahu gitu ya. Nah, sudah tahu tinggal berapa mililiter yang ditambahkan, yang dicampurkan gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, perhatikan berarti uraian soalnya ya, tuh. Ya. Ya. Kecuali kalau bentuknya itu tadi semula padat-padat dilarutkan dalam air sampai volume tertentu, berarti volumenya sama ya. Tapi kalau dicampurkan dalam bentuk larutannya ya, larutan garam dan larutan asamnya, berarti ada mililiter volume tertentu, ada molarnya masing-masing. Nah, jadi kalikan mililiter dengan molarnya supaya jadi milimol, karena ini mililiter. Kalau ini liter, ini menjadi mol ya. Nah ya, ini untuk yang buffer asam, ini untuk yang buffer basa. Nah, jadi tinggal menggunakan rumus alternatif mana yang bisa digunakan, tergantung pada uraian soalnya. Ya, jadi oke. Ya. Nah, jadi ini baca konjugatnya tinggal mililiter kali molar dari baca konjugat garam. Ini mililiter kali molar asam lemahnya dan seterusnya. Ya. Nah, tapi ada kasus lain nanti, kasus lain ya. Kasus lain yang perlu diperhatikan yang ada penjelasan gini. Nah, contoh. Ini sebelum masuk ke kasus lain, ya. Berapa pH larutan 20 ml asam asetat? Ya, rumusnya ini yang Ka-nya tahu 10-5 ya, kan? Sekian molar dengan 100 ml 0,004 berarti 4 kali 10 pangkat min 4. 4 kali 10 pangkat min 4 larutan natrium asetat, berarti garamnya ini asetat, ini asamnya, ini garamnya. Dicampurkan sudah dalam bentuk larutan, berarti ini sudah dilarutkan. Ini asalnya cair ya, cair, cuka. Nah, asalnya cair. Nah, cair dengan konsentrasi tertentu yaitu
1 10⁻3, ini 4 kali 10⁻4, ya. Nah, jadi sudah dalam bentuk cairan atau larutan, ini larutan. Oke, jadi ini membuatnya kedua larutan ini dicampurkan, tuh, ya. Nah, jadi natrium asetat, nah ini kan garamnya, ya garamnya, ya. Garamnya dari asam asetat. Jawabnya, ya. Nah, jadi karena campuran ini konsep lama, asam asetat dengan garamnya, jadi pH pKa log, ya. Nah, ini asam log log garamnya dan asamnya, ya. Nah, karena sudah dalam bentuk larutan, nah berarti mililiter garam 100, konsentrasi garam molar 410⁻⁴, ya 144. Asamnya 20 mililiter, konsentrasinya nih 1 kali 10 0,001. Nah, ini nih kan, oke. Nah, jadi ini diselesaikan menjadi 2. Jadi min log 10⁻5 adalah 5. Perhatikan, mudah-mudahan artinya tidak lupa pada pelajaran logaritmanya, ya. Jadi min log 10⁻5. Kalau ini tidak pakai min, berarti min 5, ada min berarti plus 5 plus log 2, ini 2. Ya, jadi ini diselesaikan menjadi 2. Log 2 ada keterangan 0,3, berarti 5,3. Buffer asam pH-nya lebih kecil dari 7 asam. Oke, jadi campuran ini, kasus pertama ini, keduanya sudah dalam bentuk cair atau larutan. Jadi dicampurkan dengan volume yang beda, konsentrasi beda. Nah, ini diketahui. Ya. Perhatikan contoh yang kedua. Berapa mililiter larutan HaN64OH? Ini kan KB-nya tahu, karena ini bahasa lemah, harus ditambahkan ke dalam 200 ml. Jadi ini keduanya juga sudah larutan. Cuman ini yang pertanyaannya beda. Nah, banyaknya larutan basa lemahnya, ya, yang ditanyakan kalau campuran itu pH-nya 9. Nah, jadi ini buffer basa, pH-nya lebih kecil, lebih besar dari 7, ini 9. Ya. Nah, karena ini basa lemah, berarti rumusnya pOH. Yang diketahui pH. Nah, karena itu pH harus dirubah menjadi pOH. pH-nya 9, maka pOH 14 min pH 5. Nah, maka jadi ke rumus. Nah, rumus konsep lama yang kedua, PKB plus log. Nah, log garamnya 200 ml. 200 ml, konsentrasinya 0,005. Ya, basa lemahnya mililiter yang ditanyakan, konsentrasi 0,01. Ya. Oke, jadi sini 5. Nah, jadi ini 5, ini 4 ditambah ya 5, jadi 5. Jadi ini ke sini 5, ini 4, ini ditambah log ini. Jadi ini Oke. Ya. Oke, jadi ini diselesaikan. 1000, ya, dibagi mililiter basa. Mililiter basa, hanya. Jadi ini diselesaikan per mililiter basa. Nah, 4-nya ke kiri. 4-nya ke kiri berarti 5 min 4 sama dengan 1, ya, log 1000 per mililiter basa. Ini yang ditanyakan. Nah, ini di kanan ada log, di kiri tidak ada log. Nah, jadi ini permainan matematik ini. Berarti ini dilogkan, Log berapa yang harganya 1? Yaitu log 10. Berarti 1 itu log 10 sama dengan log ini tetap. Nah, jadi keduanya sudah ada lognya. Berarti lognya bisa dihilangkan, jadi 10 sama dengan 1000 per mililiter basa. Nah, berarti mililiter basa adalah 1000 per 10 sama dengan 100 mililiter. Perhatikan ini, ya, mudah-mudahan tidak lupa untuk penyelesaian. Oke. Jadi yang di kanan ada log, yang di kiri tidak ada log, berarti disamakan supaya lognya hilang. Berarti ini log
log berapa yang harganya 1? Adalah log 10. Ya mudah-mudahan ini mudah-mudahan tidak lupa. Jadi kalau lupa dipelajari lagi, diskusi sama teman-teman, dibuka lagi pelajaran logaritma waktu di tingkat apa ini saya tahu ya, mungkin di tingkat iyalah SD kelas 6, SMP, SMA pasti sudah ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana buffer atau sistem buffer itu dibuat? Ya. Pertama, jadi ada dua cara, A dan B ya. Nah, jadi apa bedanya? Yang A, mencampurkan bahan yang sudah jadi. Ini istilah saya, di buku teks tidak ada, istilah saya. Berdasarkan pengalaman untuk memudahkan, mudah-mudahan mahasiswa makin mudah untuk menangkap gitu. Nah, sudah jadi apa? Artinya sudah jadi sistem buffer. Nah, yaitu asam lemak dengan garamnya atau basa lemak dengan garamnya ini sudah jadi nih, sudah jadi. Ya, jadi bukan direaksikan, tapi tinggal dicampurkan. Ya, jadi ya. 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 Nah, yang kedua mencampurkan pasangan dua zat yang masing-masing berbeda 1H. Nah, ini konsep teori asam basa Bronsted Lure. Nah, asam fosfat dengan natrium dihidrogen fosfat. Kok bisa? Ini punya 3H, ini punya 2H. Berarti ini asam lemahnya, ini basa konjatnya atau garamnya. Atau natrium dihidrogen fosfat dengan dinatrium hidrogen fosfat. Punya 2H, punya 1H. Berarti ini kelebihan 1H asamnya atau asam lemahnya, ini garamnya. Nah, garamnya, basa konjugatnya. Oke, nah sebagai asam, zat yang mengandung lebih banyak H. 3 terhadap 2, 2 terhadap 1. Ya, oke. Oke. Nah, sebaliknya, garamnya adalah yang kekurangan 1H. Nah, ini. Nah, ini ya basa konjugat terhadap asamnya. Basa konjugat terhadap asamnya. Walaupun bentuknya keduanya garam. Garam ini, kalau ini asam, ini garam, ini garam, ini garam. Cuman ini dalam air, ini tetap ada dalam bentuk molekul, ini H2PO4, 1 min, ini H2PO4 1 min dengan HPO4 2 min. Seperti pada contoh slide yang sudah diberikan. Ya. Nah, pH-nya rumus nomor 1. Ini artinya rumus 1 itu asam lemah dengan basa kuat atau asam konjugatnya gitu. Ya. Oke. Ya. Jadi rumus 1. Nah, yang kedua, belum jadi. Loh kok belum jadi? Ya, karena yang dicampurkan itu bukan asam lemak dengan garamnya, tapi asam dengan basa. Loh kok bisa? Ya, dengan SKB. SKB itu syarat dan ketentuan berlaku. Ya, kayak istilah yang lain. Nah, oke. Yaitu asam lemak dengan basa kuat. Misalnya ini tuh. Oh, sorry, karena ini campuran asam basa. Asam dengan basa. Basa dengan asam, tapi syaratnya harus asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Ya, ini bukan garam. Asam lemah bukan dengan garam, basa lemah dengan bukan garam, tapi asam lemah dengan basa lemah dengan asam, dengan catatan ya. Nah, dengan catatan kalau asamnya lemah berarti basanya harus kuat. Selain NaOH apa? Sudah. NaOH, KOH, CO2 dan seterusnya. N4OH dengan HCl asam kuat. Selain kalau enggak HCl, sudah tahu HBr, HI, NO3 dan seterusnya ya. Jadi, nah ini di sini sekali lagi penting ngapalno asam kuat lemah, basa kuat lemah. Nah, ini. Dengan catatan ya ini nih campurannya ya dengan catatan ya harus ada yang ini. Nah, ini jadi ini syarat pertama. Syarat keduanya ini. Nah, nanti ada tayangan berikutnya. Mol asam lemah
atau basa lemah, ini asam lemah atau basa lemah harus tidak boleh tidak harus lebih besar dari mol basa kuat atau asam kuat. Nah, berarti tidak ekivalen. Kalau dalam istilah kimia cuma itu tidak ekivalen. Tidak ekivalen itu artinya ada sisa seperti pelajaran stoichiometri pada bagian ini bereaksi batas. Ya, bereaksi batas. Nah, oke. Ya, bagaimana melihat harus ada sisanya? Ini harus lebih mililiter kali molar dari basa lemah atau asam lemah harus lebih besar dari mililiter kali molarnya yang kuat. Yang kuat. Ya, yang kuat. Berarti nanti yang kuat itu habis, yang tersisa itu yang lemah. Campuran tersebut harus menyisakan yang lemah, asam lemah atau basa lemah. Harus sisa, berarti bereaksi batas. Ya, jadi tidak ekivalen, tidak setara. Jadi berarti ada yang sisa. Sebagai reaksi pembatas adalah yang kuat. Yang lemah, yang sisa. Oke. Nah, jadi dari urean ini ya, kalau saya mencoba tanda petik menyederhanakan kalimat ini gini, ya. Jadi ini konsep saya. Campuran asam dan basa tadi yang bisa membentuk buffer itu akan menghasilkan sistem buffer ya. Jika dua syarat ini dipenuhi, harus dua, tidak boleh salah satu. Apakah dua syarat itu? Yang pertama yang dicampurkan salah satunya harus lemah. Asam lemah, basa kuat, basa lemah, asam kuat. Tidak boleh keduanya kuat-kuat, tidak boleh lemah-lemah. Pertama. Yang kedua, harus menyisakan yang lemah itu, yang lemah. Nah, jadi mililiter kali molar yang lemah harus lebih besar dari mililiter kali molar yang kuat. Sebab nanti yang kuat ini habis menjadi garam yang menyisakan ini. Contoh, jadi cari mengapa, uranin maksudnya uranin ini ya. Jadi cari mengapa kok gitu ya. Kok misalnya campuran yang tidak membentuk sistem buffer, tidak membentuk sistem. HBr dengan KOH, HF dengan N64OH. Ya. Jadi cari diskusi bersama teman. Ya. Jadi kenapa kalau 1 2 ini tidak perlu mililiter, tidak perlu molar. Kalau 2 ini 3. 1 2 3. Ini 3. Ya. Nah, 10 ml 0,1 ml HF dengan 20 ml 0,02 kan KUH. Ya. Ketiga soal ini tidak membentuk sistem buffer. Mengapa? Cari diskusi dengan teman atau dari urean sebelumnya. Campuran yang membentuk sistem buffer pasti membentuk sistem buffer HCN 100 ml 0,1 molar 0,1 molar dengan NaOH 100 ml 0,04 molar. Ya. Nah, sebetulnya ini dan ini soal nomor 3 ini, nomor A. Nomor 3A dengan B ini itu ada persamaannya. Ya, bukan zatnya ya, tapi sifatnya. Ini dengan ini dengan ini, ya itu bocoran. Tapi mengapa kok yang ini tidak membentuk buffer tapi ini membentuk buffer? Diskusi ya. Oke. Ya, ini. Nah, untuk perhitungan pH sistem buffer dari campuran asam dengan basa ya, jadi bukan asam dengan garamnya, bukan basa dengan garamnya, dan bukan basa konjugitnya, tapi campuran asam basa ya. Nah, itu jadi pada komponen lognya itu atas bawah pembilang penyebut, yang garam itu yang dihasilkan, yang atas merupakan garam yang dihasilkan dari reaksi karena ini
asam dengan basa itu akan bereaksi membentuk garam dan air. Garam dan air. Mungkin, diperhatikan contoh berikut. Yang bawah penyebutnya itu yang sisa. Berarti ini kalau enggak asam lemak atau basa lemak. Sisa, bukan mula-mula. Perhatikan contoh berikutnya. Jadi ini perhatian. Ya. Ini kalau enggak memperhatikan dengan cermat, ya, saya khawatir tidak paham. Ya, nanti dia soalnya ada. Oke. Nah, contoh. Hitung pH campuran 120 ml 0,02 molar asam astat, asam lemak. Ya, Ka-nya tahu. Dengan 100 ml 0,01 NaOH. Jadi ini asam lemak basa kuat. Jadi aspek syarat satu dipenuhi karena ini asam lemak basa kuat. Apakah aspek 2 menyisakan itu dipenuhi? Coba dilihat. Ya. Nah, jadi asam asetat dengan basa NaOH akan bereaksi membentuk garamnya dan air. Ya. Nah, kalau ini buffer misalnya NaOH basa kuat harus habis. Nah, habisnya di mana? Berarti lebih sedikit dari ini. Semula, perhatikan. Ini ya. Ini semula. Jadi ini semula. Ini 120 ml 0,005 molar adalah 0,6 milimol karena mililiter kalau itu 0,0. NaOH 100 ml 0,01 molar 0,1 milimol. Jadi ini hasilnya ini. Ya. Nah, karena semula ini belum terbentuk. Jadi garamnya belum tentu. Ini juga belum terbentuk. Bereaksinya. Jadi ini semula 0,6 milimol, ini 0,1 milimol. Koefisiennya sama. Ini 0,6, ini 0,1. Berarti ini lebih banyak. Yang bereaksi yang sedikit, bereaksi batas 0,1. Bereaksi 0,1, ini membutuhkan 0,1. Berarti sisanya 0, sisanya 0,5. Nah, hasilnya garamnya 0,1. Dari sini, ya dari bereaksi batas, ini bereaksi batas. Koefisiennya sama, bereaksi 0,1 hasilnya 0,1. Masuk ke rumusan yang atas yang terjadi 0,1 basa atau asam, yang sisanya berapa? 0,5. Oke, jadi pH sama dengan 5 plus log 1/5. 1/5 atau kalau dibalik berarti min log 5. Log 5 0,7 berarti 4,3. Ya. Cermati, diskusikan ini walaupun masa penji tidak usah ketemu, pokoknya lewat media jadi diskusi. Oke, lagi. Ya. Contoh kedua. Nah, berapa pH campuran 200 ml 0,02 HCl asam kuat dengan basa lemah? Nah, ini jadi asamnya kuat, basanya lemah. Buffer basa. Ketemu dulu pH. Nah, Ya, PKB-nya 10⁻⁴. Oke. Jadi caranya sama, cuman bedanya itu pada zatnya. Ya, kalau yang pertama itu asamnya yang lemah, basanya yang kuat. Ini dibalik, asamnya yang kuat, basanya yang lemah. Berarti yang kuat harus habis. Nah, contohnya ini betul. HCl 200 0,02 adalah 4 milimol karena mililiter. N4OH 400 0,015 adalah 6 milimol. Nah, berarti koefisiennya sama, ini 6, ini 4, berarti ini lebih banyak, berarti sisa ini habis. Yang bereaksi adalah yang sedikit, 4 milimol, membutuhkan 4 milimol, hasilnya 4 milimol. Terakhir, nah HCl tidak ada sisanya, habis. N4OH dari 6 kurang 4 tinggal 2. Garamnya 4 masuk ke pH. Ya, pH. Jadi PKB plus log garam per basa sisa. Ya. Nah, PKB-nya min log 10⁻⁴ adalah 4. Ya. Jadi plus log. Ya. 4/2. 4 sisanya 2 sama dengan 2. Berarti 4,3. pH 14 min pH 14 min 4,3 9,7. Nah, buffer basa.
ya pH-nya lebih besar dari 7. Kedua soal terakhir ini dicermati, ya. Bab ini artinya sukar, enggak sukar, cuman kompleksitasnya level ya, level lebih tinggi ya, next level. Oke. Nah, hampir terakhir, semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyerap ilmu yang diberikan ya. Jadi karena untuk bisa ini yang pertama pasti niat, yang kedua doa, yang ketiga belajar ya dengan baik ya. Jangan lupa mengerjakan soal latihan berikut, kerjakan bersama-sama dengan teman yang lain sebisa mungkin ya dengan kondisi yang sekarang ya. Nah, soal latihan ada 7. Oke, oke. Yuk ya, diskusi dengan teman ya. Terakhir tidak ada ya, jadi semoga dapat menyerap eh, informasi ilmu yang telah diberikan. Jadi belajar bersama untuk memantapkan yang lebih bisa memberikan kepada yang agak kurang gitu supaya masing-masing memperoleh pahalanya. Oke. Jadi mudah-mudahan tetap sehat sampai ketemu pada Jumat minggu depan. Oke. Jadi bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, salam sehat semua.